Hai Sobat Alaska, kembali lagi ke podcast Alaska Surabaya. Perkenalkan, nama saya Elva dari OSIS Bidang Keilmuan dan Prestasi. Hari ini saya yang akan menjadi host di podcast ini. Nice. Podcast kali ini kita kedatangan murid yang prestasinya sudah sampai ke Kamboja. Boleh perkenalkan diri? Sorry. Nama saya Danendra Bamakerti dari kelas 9A. Danen, boleh langsung ke pertanyaannya aja ya? Sure. Awal mula bisa lomba internasional ke Kamboja itu gimana? Boleh diceritain? Jadinya mulainya pas saya kelas 6 itu kan aku dikasihin tugas untuk membuat kayak KTI, yaitu UKK. Kayak KTI yang kelas 9 sekarang. Itu kami disuruh untuk membuat tim. Aku milih teman saya sangat dekat, Sano Bintang, miss you guys, come back please. Dan kami mengadakan ide untuk membuat AC yang di power dengan solar panel, yang membuatkan AC itu spesial, itu lebih murah dan lebih efisien dalam power untuk dunia, just stop climate change stuff. Habis itu pas mulai kelas 7, jadinya bulan kayak Agustus, Juli, itu temanku lihat iklan di Instagram untuk lomba internasional yang online. Jadinya dia nanya, "Dan kamu ikut gak?" And right, sure, what the hell, why not? Habis itu kami ikut dan menggunakan lagi ide yang ACUKK itu. Habis itu kami meraih medali emas, alhamdulillah. Habis itu flash forward kayak sebulan atau 2 bulan, itu Oktober, ya sekitar Oktober, itu ikut lagi lomba internasional, tapi kali ini bukan online, itu langsung ke tempatnya sendiri. Tempatnya Bali itu ya Bali. Di Bali itu kami menggunakan ide yang sama dari UKK. Enggak sih. Seingatku kalau yang Bali itu kami menggunakan ide baru, KTI baru, air purifier atau penjernih udara yang menggunakan seashell untuk lebih eco-friendly. Habis itu alhamdulillah kami meraih juara 1 this time, juara 1 dan medali emas. Kayaknya 2 prestasi tapi 1 tok. Habis itu sekitar bulan Januari itu menemukan iklan IG lagi. Wow, I know, get a new way to find competitions. Dan kami mengikuti. Kali ini lomba nasional, di mana kalau meraih juara 1 atau juara 2 itu bisa menjadi delegasi untuk memimpin Indonesia di negara luar dalam lomba. Negara luarnya ini Kamboja. Habis itu kami ikut dan di Kamboja meraih medali perunggu. Alhamdulillah. Surprise I got anything. Nah, terus selama kamu mau lomba di Kamboja itu mestinya ada persiapan kan? Boleh diceritain persiapannya apa aja dan... Ya tentu saja ada pelatihan. Kalau nggak ada persiapan kayak gitu, aku di Kamboja nggak bisa ngapain. Pelatihannya mulai pas tanggal 16, jadinya sehari habis kelas 8 mulai, jadinya pas terus. Jadinya mulai kelas 8 aku naik kereta ke Jakarta, dan 4 hari selanjutnya itu semuanya pelatihan kayak gimana menggunakan mikroskop, gimana memfilter air menjadi lebih bersih dan mengecek level polusinya, dan ya pokoknya science technobabble and stuff. 2 hari terakhir itu digunakan untuk istirahat dan persiapan ke Kamboja dan the plane flight itself. Ya. Terus ke depannya kamu ada prestasi lain?
Kalau kamu nanya saya dan Hendra Makerti di tahun yang lalu, pas sekarang itu ada rencana lagi untuk ikut lomba. Di bulan November itu kami mengikuti lomba nasional lagi dari Instagram. Wow, Instagram. Tapi kali ini nggak bisa meraih juara apa-apa karena ya I guess we got washed or something. Kalau menang itu menjadi delegasi ke Korea. So that's a shame. Nah, Danen, kamu ini kan juga tentunya butuh adaptasi kan dari tentu Indonesia banget. ke Kamboja. Itu boleh diceritain budaya yang bikin kamu kaget dari Indonesia ke Kamboja itu apa? Pas aku mendarat di bandaranya itu aku lihat kayak teks-teksnya yang di bawah bahasa Inggris karena kan semua bandara harus ada bahasa Inggris. Kayak mirip banget aksara Jawa, tak kira aku masih di Indonesia. Sama landscape-nya juga sama aja kayak Indonesia, tapi orang-orangnya bukan lebih friendly, sesama friendly kayak di sini. Sorry guys. Dan pas aku di kayak restoran itu waiternya malah ngajak aku ngomong di bahasa Kamboja, padahal aku mirip tak aku ke orang Kamboja. Bahasanya juga suaranya kayak orang menahan ketawa. Terus kamu selama lomba di Kamboja itu tinggal di mana? Kami meninggal. Kami tinggal di kami tinggal di Hotel Angkor Paradise di Krong Siem Reap. I'm not sure if you've heard of it, but yeah. Hotelnya sangat keren banget dan very luxurious. I'm surprised they had the money to afford all that. Ada kolam renang kayak semua hotel, sama lunchnya sama the food menu was extremely good. Loved it. Love the place. Probably the best hotel I've ever been to. Play. Astaga. Terus tujuan kamu mengejar prestasi sampai jauh-jauh ke Kamboja itu apa sih? Sounds funny, tapi sebenarnya saya cuma ingin hang out sama teman-teman saya SD yang lama. Kita kan kalau sudah masuk SMP itu sudah split sekolah semuanya. Aku gak ketemu banyak lagi. Ada yang satu ke SMP 3, ada satu ke SMP Al Azhar 13 yang situ. Ya. Dan juga untuk mengkoleksi prestasi banyak agar bisa masuk SMA impian saya. Boleh tahu nggak SMA impian kamu itu di mana? Rencananya sih, Quick cut. Rencananya sekarang itu saya mau SMA 2 karena dari segi akademik dan prestasi dan lingkungannya itu sangat dari yang saya dengar dari sosial media itu sangat baik dan bagus. Sama juga banyak alumni yang terkenal di dunia musik kayak Ahmad Dhani and other people I don't know about. Dan juga mendukung minatnya banget. Sama juga sekolahnya juga deket kantornya bapakku, jadinya aku pulangnya gampang. Terus ada ketertarikan lain mau masuk SMA di mana selain di SMA 2? Untuk sekarang saya belum ada karena kan ya SMA 2 itu destinasi utama saya. Nice. Selain cerita tentang lomba-lomba, kamu ada nggak sih cerita yang menarik dan lucu yang bisa diceritain ke teman-teman? Alright. Kalian tahu nggak ini apa? Ini business card yang dikasihin ke saya dari, hang on, let me read his name. Mr. Zautun Aung, Deputy Director, Department of Basic Education, Ministry of Education, Republic of the Union of Myanmar. Jadinya Direktur edukasinya mengasihkan saya business card ini because honestly I don't know why, but probably just thought I was cool or something. Jadi kamu dikasih kartu itu saat lagi ngapain? Kami baru habis kayak melakukan, I don't know, forgot. Pokoknya habis makan di restoran itu kan kita mau balik ke base. Itu pas aku baru mau masuk itu kayak, dude, wait, come back. Wow.
Nah, bukan kayak dude wait come back, tapi pokoknya something like that. Habis itu kayak mau mengasihkan aku ini, dude you're so cool. Not exactly what he said by the way. You're pretty cool and I think you're gonna do great stuff in the future, something like that. Terus gimana perasaan kamu sama timmu saat udah tahu hasilnya keluar di lomba Kamboja? Sebenarnya pas di Kamboja itu saya nggak bersama teman-teman saya yang saya ya timku yang dari Indonesia. Itu di Kamboja kita di split kayak Di split. ya di split kayak banyak grup. Jadinya satu tim itu nggak ada dua orang dari negara yang sama. Jadinya we all had to meet new people and make connections and stuff. Berbagai negara gitu ya? Ya berbagai negara kayak gitu. It was pretty fun honestly, but I miss my friends from outside there. Pas aku dapat hasilnya itu aku kayak wow, I got something. Tak kirain aku gak dapet apa-apa because I performed so badly, but apparently I did and like wow, I'm that good. Nice. Nice. Ada motivasi gak buat teman-teman yang mau meraih prestasi internasional seperti kamu? Kalau nggak ada gimana? Duh. Nah, I'm kidding. Ada sih. Kalau kalian mau meraih prestasi banyak di kawasan internasional, kalian harus selalu peduli diri, percaya diri, mencoba hal-hal baru, sama selalu belajar dan kerja keras. Dan yang paling penting itu kalian harus bisa bahasa Inggris. Kalau kamu luar negeri, kalian nggak bisa bahasa Inggris, kamu nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Itu hal yang paling penting. Yang kedua itu duitnya sih kayaknya mahal airplanes. Semoga cerita yang Danan sampaikan kepada kita semua bisa memotivasi untuk tidak takut meraih prestasi ke depannya. Stay inspired and keep chasing your dreams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Finally I can go. Belum.